Aspera, karena memang di banyak kebun binatang ini overpopulasi menjadi selalu tantangan yang paling terbesar. Ini lumayan berat loh, ini ada lumayan besar. Untung memang ada juga teman-teman di luar kebun binatang, teman-teman komunitas yang memang pecinta binatang seperti ini, pecinta reptil. Oke, Andika, gitu ini kalau misalkan kita lihat reptil ini kan perawatannya susah-susah gampang ya, susah-susah gampang. Jadi kalau misalnya kita mau piara ular juga nggak cuma sekedar taruh di akuarium kan. Ya, betul. Nah, untuk menjinakkan aslinya mereka buas. Untuk menjinakkannya gimana? Apa sama kayak anjing, disayang-sayang tiap hari, ajakin bobo, ajakin main, ngobrol mungkin nggak? Kayak pengalaman banget ya, Bar? Tetap ular itu satu hewan yang liar, walaupun kita pelihara seperti ini tuh Bu, tetap namanya hewan liar. Suatu saat dia pasti akan bisa menggigit. Kalau untuk perawatannya sih lebih gampang dibandingkan anjing, karena dia makan tuh cuma seminggu sekali, 2 minggu sekali, kayak gitu kan. Oh, irit maksudnya ya? Ya, lebih irit. Oke, berarti buat kantong mahasiswa sama pas ya? Ya, kalau Tapi untuk jinak sih sebenarnya karena dia terbiasa dipegang aja, jadi gitu. Tapi tetap untuk potensi gigit tetap ada. Oh, oke. Ya sama ya kucing atau anjing, walaupun dia jinak, kalau lagi emang moodnya bagus, dia nggak bagus, dia bisa gigit juga. Gitu. Oh gitu. Ini kalau mau tahu yang jinak ini nih, tinggal kasih musik aja udah siap ya. Iya, Kita ada musik sih. yang belakang ini Tinggal memang goyang. agak spesial karena beratnya sendiri hampir 10 kg ya. Jenisnya apa? Boleh dijelaskan mungkin? Nggak apa-apa, dijelasin aja. 10 kilo, Piton reticulatus, sanca batik ya. Oh, sanca batik. Ini ciri khas banget. Piton asli Indonesia. Oh, oke. Tapi orang Indonesia lebih mengenalnya sanca. Oh, Sebenarnya sanca sama sanca. piton sama aja sih. Oke. Nama kamu Dewi? Dewi Sanca? Bukan ya. Artinya memang harus ditekankan bahwa tetap tadi kalau tadi Andika bilang ini mereka adalah hewan liar, jadi harus tetap ada hati-hati. Ada nggak sih trik-triknya supaya bisa memberikan mereka sedikit nuansa, sedikit kesan dari habitat asli mereka begitu? Sebenarnya dari setting kandang sih ya, paling gampang tuh setting kandang. Kalau seperti ini kan, ini jenis boa. Dikasih pohon gitu maksudnya? Ya, dari kasih ranting-ranting, bener kata Vena tadi. Ini kasih ranting atau kasih alasnya itu agak rumput-rumputan, kayak gitu. Oke. Jadi walaupun kita cuman kasih artifisial pohon gitu ya, pohon palsu, dia tetap kayak ngerasa, wow, rumah gitu. Kalau makanannya apa? Ini makanannya bukan kuping kan Makanannya ya? apa Meskipun nih? sama-sama Agak curiga soalnya dia sudah mulai menjilat-jilat kuping saya pakai semacam snack. Iguana ini emang mukanya dia lebih serem, tapi padahal itu makannya buah-buahan dan sayur-sayuran. Dia nggak makan daging. Gitu. Oh gitu. Mungkin dia merasa di rumah karena hijau kayak pohon mungkin bisa jadi, makanya dia senang nemplok ya. Oke, nah kalau begitu apa trik-triknya lain untuk merawat mereka? Karena pasti kan kita pengen nih hidupnya lama, sehat juga. Atau ada penyakit apa sih yang paling gampang membayangi reptil-reptil kesayangan ini? Jelasin. Coba. Untuk cara perawatan sih rajin ngasih makannya stabil, terus seminggu sekali atau 2 minggu sekali, terus sama dimandiin aja. Seminggu sekali dimandiin, asal dia buang air dimandiin. Dengan air dan sabun biasa? Direndam aja di air. Terus dijemur kalau pagi. Kebersihan kandang. Kebersihan kandang juga. Oh itu paling yang penting paling penting ya. Oke, satu lagi deh sebelum kita tutup perbincangan ini. Akhir-akhir ini ada salah satu daerah yang sempat dalam tanda kutip broadcast message diteror oleh ular. Jadi jika kita boleh, kalau mau jelasin, jika kita bertemu tidak sengaja ular lewat, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Langsung kabur, langsung tendang, apa langsung cari apa, gimana? Jadi masalah broadcast di daerah Tangerang ya? Iya, nggak tahu lah, saya pernah nyebut Itu masalah pawang dan teror ular yang ratusan masuk ke daerah. Jadi gimana? Kalau misalkan ketemu, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Ketemu dengan ular satu-satunya adalah kuncinya adalah diam. Oh diam? Diam itu aman, karena ular tidak melihat dengan baik. Jadi ketika kita diam, dia tidak akan merasa terganggu. Dia menyerang karena merasa terdesak atau terganggu. Nah jadi ketika kita diam itu dalam kondisi aman. Walaupun kita duduk nih, kita disiram 100 kobra pun nggak ada yang gigit kalau kita diam. Diam tuh dalam arti freeze, nggak bergerak sama sekali ya? Jadi kita benar-benar diam. Nah kalau masalah kasus yang di daerah Tangerang, kalau itu sempat kita bahas di reptil ya, di dunia reptil, itu adalah kehadiran sosok pawang palsu. Oh ya, pokoknya intinya kalau ketemu sama ular dimanapun ya, mungkin ada tanpa sadar di rumah ketemu ular, diam aja dulu. Yang pertama diam. Kalau ularnya diam juga, udah pokoknya diam. Tapi ular pasti menghindar. Pasti menghindar. Dia akan pergi karena ular itu petualang. Dia nggak akan stay di satu tempat. Jadi jangan coba-coba untuk menangkap dengan karung kah atau misalnya apapun, jangan berani. Tanpa keahlian khusus. Tanpa keahlian. Oke, terakhir kalau ingin bergabung bersama teman-teman dari Aspera harus menghubungi kemana? Langsung aja ke Facebook, itu Komunitas Aspera, atau di Instagramnya community_aspera itu. Community pakai bahasa Inggris, community. Meskipun tidak punya reptil nggak apa-apa ya, kalau hanya tertarik aja ya. Yang penting kita suka sama reptil. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung bersama kami di sini untuk berbagi di Hari Binatang Sedunia. Saya mau madepnya sini aja biar kelihatan punggungnya. Biar dia sayang ya. Oke.